Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Putri Fatu Zahro dari kelas Pendidikan Matematika 2023A dengan 3 digit NIM terakhir 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori moral. Mari teman-teman kita simak bersama ya. Yang pertama, penalaran moral Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget mencakup teori tentang perkembangan penalaran moral. Piaget percaya bahwa struktur dan kemampuan kognitif berkembang terlebih dahulu. Kemampuan kognitif kemudian menentukan kemampuan anak dalam bernalar tentang situasi sosial, seperti halnya kemampuan kognitif. Piaget mengusulkan agar perkembangan moral berkembang dalam tahap-tahap yang dapat diprediksi. Dalam hal ini, dari jenis penalaran moral yang sangat egosentris menjadi yang mencerminkan sistem keadilan yang didasarkan pada kerjasama dan timbal balik. Ketika orang mengembangkan kemampuan kognitifnya, pemahaman mereka tentang masalah moral juga menjadi lebih maju dan canggih. Anak-anak kecil itu cenderung lebih kaku dalam memandang benar dan salah dibandingkan anak-anak yang lebih besar dan orang dewasa. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini dibagi menjadi 2 tahap dalam teori perkembangan moral Piaget. Yang pertama ada moralitas heteronom. Dalam tahap pertama ini disebut realisme moral atau moralitas pembatasan. Heteronom berarti tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh orang lain. Selama periode ini, anak-anak secara konsisten dihadapkan pada orang tua dan orang dewasa lainnya yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang mereka ketika melanggar aturan itu diyakini akan mendatangkan hukuman otomatis. Jadi mereka ketika melakukan kesalahan, ya otomatis mereka mendapatkan hukuman. Kemudian kita lanjut. Moralitas otonom. Pada tahap kedua ini disebut juga dengan moralitas kerjasama. Hal ini muncul ketika dunia sosial anak berkembang hingga mencakup lebih banyak teman sebaya. Melalui interaksi dan kerjasama dengan anak-anak lain, gagasan anak tentang aturan dan moralitas mulai berubah. Aturan sekarang adalah apa yang kita buat. Hukuman atas pelanggaran tidak lagi bersifat otomatis, tetapi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan niat pelanggar dan segala keadaan yang meringankan. Jadi, moralitas otonom adalah moralitas kerjasama. Jadi ketika anak-anak bermain dengan teman sebayanya, mereka tidak ada ikut campur dengan orang dewasa. Mereka bermain dengan teman sebayanya yang membuat aturan ketika bermain, bagaimana cara bermainnya, dan hukuman apa yang akan didapat ketika ada teman mereka yang melanggar. Nah, hukuman ini juga bersifat kerjasama yang disepakati satu dengan yang lain, dengan mempertimbangkan segala niat dari pemain dan keadaan. Nah, contoh dari moralitas heteronom itu seperti ini tadi saya belum jelaskan ya. Contoh dari ini, contohnya dalam cerita Piaget ada 2 cerita. Yang cerita pertama, seorang anak laki-laki memecahkan 15 cangkir secara tidak sengaja. Dalam cerita kedua, seorang anak laki-laki memecahkan 1 cangkir ketika dia mencoba mencuri kue. Piaget bertanya kepada anak-anak siapa yang lebih nakal dan harus dihukum lebih berat.
Anak-anak yang lebih muda berusia 5-10 tahun fokus pada hasil suatu tindakan untuk membuat penilaian mereka. Terlepas dari niat masing-masing anak, semakin banyak cangkir yang pecah sehingga anak pertama semakin nakal. Penalaran seperti ini disebut moralitas heteronom. Anak-anak yang lebih besar dalam eksperimen Piaget mampu membuat penilaian berdasarkan maksud dari suatu tindakan yang dilakukan anak kedua, sehingga ia lebih nakal. Penilaian seperti ini disebut moralitas otonom. Nah, Piaget mencatat bahwa kedua fase ini saling tumpang tindih. Jadi terlihat ya dalam cerita Piaget ini dalam dua perspektif yang berbeda dalam menentukan hukuman. Yang cerita heteronom menurutnya itu semakin banyak yang pecah maka ya semakin nakal, padahal kan itu tidak sengaja. Sedangkan pada otonom yang lebih nakal itu yang didasarkan pada niat, begitu. Kemudian kita lanjut, menurut Piaget, anak-anak berkembang dari tahap moralitas ke heteronom ke tahap moralitas otonom dengan berkembangnya struktur kognitif, tetapi juga karena interaksi dengan teman sebaya yang berstatus setara. Piaget percaya bahwa menyelesaikan konflik dengan teman sebaya akan melemahkan ketergantungan anak-anak pada otoritas orang dewasa dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa peraturan dapat diubah dan harus hanya melalui persetujuan bersama. Jadi ada plus minusnya dari bermain bersama, yang kekurangannya adalah melemahkan ketergantungan anak-anak pada otoritas orang dewasa. Di sini ada perbedaan antara moralitas heteronom dan moralitas otonom. Kita kupas satu-satu dari moralitas heteronom. Yang pertama, aturan yang tidak fleksibel dibuat oleh pihak berwenang seperti polisi, orang tua, dan guru. Yang kedua, aturan bersifat permanen, tidak berubah, dan harus dipatuhi. Yang ketiga, ekosentrisme di masa kanak-kanak menyebabkan anak-anak percaya bahwa orang lain memandang ide-ide mereka yang mengikuti aturan dengan cara yang sama seperti mereka. Yang keempat, derajat hukuman harus bergantung pada seberapa buruk akibat dari tindakan seseorang. Yang kelima, perilaku buruk akan selalu dihukum. Misalnya, jika anak melakukan sesuatu yang buruk, lalu anak terjatuh dan lutut anak terluka. Itu karena si anak berperilaku buruk. Jadi, moralitas heteronom adalah seperti aturan yang tertulis dan sifatnya permanen dari orang dewasa, karena ya orang dewasa yang menentukan aturan tersebut di bawah kemauan mereka. Kemudian ada moralitas otonom. Nah, yang pertama, niat lebih penting daripada hasil perbuatan seseorang. Yang kedua, ada kalanya melanggar aturan adalah hal yang wajar. Yang ketiga, orang mungkin memandang apa yang benar secara berbeda. Yang keempat, tingkat hukuman harus bergantung pada niat dan tingkat perilaku buruk. Hasil buruk yang terjadi secara kebetulan tidak dipandang sebagai hukuman atas perilaku buruk. Jadi pada moralitas otonom ini adalah peraturan yang seperti di masyarakat atau secara sosial. Jadi ketika kita berada di sosial, kita kan menemukan banyak orang yang dalam mempunyai perspektif yang berbeda, sehingga ketika ada orang yang melakukan kesalahan, itu orang yang melihatnya mempunyai perbedaan pandangan. Ada yang berpandangan orang itu benar dalam melakukan sesuatu, ada yang mengatakan orang itu salah dalam melakukan tindakan tersebut. Jadi tingkat itu dipandang dulu, baru mereka kalau sudah dipandang itu melihat niat dan pada tingkat perilaku buruk. Jadi ada kalanya orang itu yang melanggar, ada yang salah, ada yang benar, itu wajar gitu.
Kita lanjut pada tahapan penalaran moral Kohlberg. Teori tahapan moral Kohlberg merupakan elaborasi dan penyempurnaan dari teori Piaget. Seperti Piaget, Kohlberg mempelajari bagaimana anak-anak bernalar tentang aturan yang mengatur perilaku mereka dalam situasi tertentu. Kohlberg tidak mempelajari permainan anak-anak, melainkan menyelidiki respons mereka terhadap serangkaian situasi terstruktur atau dilema moral. Menurut Lawrence Kohlberg, ia berteori bahwa orang berkembang melalui 3 tingkatan saat mereka mengembangkan kemampuan moral. Nah, jadi Kohlberg ini juga membagi tahapan tingkatan ya untuk mengembangkan kemampuan moral, karena didasarkan pada cara orang untuk mendefinisikan apa yang mereka anggap sebagai perilaku yang benar dan bermoral. Seperti teori tahapan lainnya, setiap tahapan lebih canggih dan kompleks dibandingkan tahapan sebelumnya, dan sebagian besar individu melewatinya dalam urutan yang sama. Ya, lanjut. Di sini ada tabel. Yang pertama ada tingkat prakonvensional, kedua konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Nah, kita akan kupas satu-satu ya. Yang pertama pada tingkat prakonvensional. Aturan ditetapkan oleh orang lain. Pada tahap 1, orientasi hukuman dan ketaatan, konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan kebaikan atau keburukannya. Jadi, pada tingkat ini mirip bentuk dan isinya dengan tahap moralitas heteronom Piaget. Anak-anak hanya mematuhi figur otoritas untuk menghindari hukuman. Pada tahap 2, orientasi relativis instrumental. Apa yang benar adalah apapun yang memuaskan kebutuhan sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain. Unsur-unsur keadilan dan timbal balik ada, tetapi sebagian besar ditafsirkan dalam gaya Anda menggaruk punggung saya akan menggaruk punggung Anda. Jadi ini seperti simbiosis mutualisme, karena di sini pada tahap 2 itu mereka sadar akan kepentingan orang lain karena juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak ketika membuat penilaian moral. Begitu. Kemudian kita lanjut tahap tingkat konvensional. Individu mengadopsi aturan dan terkadang akan menundukkan kebutuhannya sendiri pada kebutuhan kelompok. Harapan keluarga, kelompok, atau bangsa yang dipandang berharga, terlepas dari konsekuensi yang langsung dan jelas. Jadi di sini kadang-kadang individu tersebut itu menundukkan kepentingan sendiri untuk kepentingan bersama. Jadi ada kalanya kita mengalah pada moral kita sendiri dan menerapkan nilai moral yang pada masyarakat, yang ada pada masyarakat. Nah, pada tahap 3, orientasi anak baik. Perilaku yang baik adalah apapun yang menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka. Seseorang mendapatkan persetujuan dengan menjadi baik. Jadi, perilaku apapun yang menyenangkan dan membantu orang lain itu juga mendapat persetujuan dari orang lain. Gitu. Kemudian pada tahap 4, orientasi hukum dan ketertiban. Benar adalah melakukan tugas seseorang, menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas, dan mempertahankan tatanan sosial yang diberikan demi kepentingan sendiri. Jadi untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada apa yang ada di masyarakat, itu juga akan mempertahankan tatanan sosial yang diberikan untuk demi kepentingannya sendiri. Kemudian pada tingkat pasca konvensional. Yang pertama, setiap orang mendefinisikan nilai-nilai mereka sendiri dalam hal prinsip-prinsip etika yang mereka pilih untuk diikuti. Jadi pada tahap ini,
ketika mereka sudah melewati etika moral pada masyarakat, mereka akan memilih sendiri dan mendefinisikan prinsip-prinsip untuk mereka pilih dalam kehidupan pribadi mereka. Jadi mereka milih, kemudian diterapkan dan diikuti pada kehidupannya masing-masing. Kemudian pada tahap kelima, orientasi kontrak sosial. Apa yang benar didefinisikan dalam kerangka hak-hak individu secara umum dan dalam kerangka standar yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan tahap 4, hukum tidak beku, hukum dapat diubah demi kebaikan masyarakat. Jadi di sini kita apa yang benar, hak-hak yang benar, nilai moral yang benar itu disepakati oleh masyarakat secara umum. Berbeda dengan ini, karena di sini tuh dari melakukan tugas seseorang. Ya, bedaannya juga terlihat beda ya. Ini untuk diri kita sendiri dan dianggap benar secara umum, tapi ini tuh benar, tapi menurut orang lain. Pada tahap 6, orientasi prinsip etika universal. Apa yang benar ditentukan oleh keputusan hati nurani menurut prinsip-prinsip etika yang dipilih sendiri. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis seperti aturan emas, bukan resep moral yang spesifik seperti 10 perintah Allah. Jadi di sini tuh bersifat abstrak ya. Maksudnya bersifat abstrak itu menurut saya tuh seperti ada penggabungan nilai agama dengan nilai yang ada di masyarakat. Jadi tidak sepenuhnya baik menurut diri kita sendiri ataupun menurut masyarakat, tetapi juga ada aturan yang mengikat seperti aturan yang ada dalam agama individu tersebut. Kemudian di sini ada kritik terhadap teori Kohlberg. Salah satu keterbatasan karya awal Kohlberg adalah sebagian besar melibatkan anak laki-laki. Beberapa penelitian mengenai penalaran moral anak perempuan dikemukakan pola yang agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Kohlberg. Perbedaan gender dalam penalaran moral anak laki-laki yang berfokus pada keadilan, sedangkan anak perempuan lebih peduli pada kepedulian dan tanggung jawab orang lain. Carol Gilgen berpendapat pada perbedaan penalaran moral berdasarkan gender. Laki-laki fokus pada hak-hak individu, sedangkan perempuan lebih fokus pada tanggung jawab terhadap orang lain, altruisme dan pengorbanan diri. Carol Gilgen menyarankan bahwa perempuan cenderung memilih altruisme dan pengorbanan diri sebagai solusi terhadap dilema moral. Kohlberg merevisi teorinya berdasarkan kritik tersebut. Sebagian besar penelitian tidak menemukan perbedaan kematangan moral antara laki-laki dan perempuan, serta tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa perempuan lebih peduli kooperatif atau suka membantu dibandingkan laki-laki. Kritik lain terhadap karya Piaget dan Kohlberg yakni anak kecil dapat berpikir tentang situasi moral dengan cara yang lebih canggih daripada yang disarankan oleh teori tahapan. Anak kecil sering menganggap konsekuensi lebih penting daripada niat ketika mengevaluasi perilaku pada anak usia 3 dan 4 tahun menggunakan niat untuk menilai perilaku orang lain. Sedangkan pada anak usia 6 hingga 10 tahun pada tahap moralitas heteronom telah terbukti dapat membedakan antara peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh orang tua dan peraturan teman sebaya. Menurut Turiel 2006, menyarankan anak-anak membedakan aturan moral seperti tidak berbohong dan mencuri berdasarkan keadilan dan aturan sosial seperti tidak mengenakan biaya ke sekolah berdasarkan konsensus sosial. Penelitian menunjukkan anak-anak usia 2-3 tahun sudah bisa memahami perbedaan ini. Keterbatasan utama teori Kohlberg adalah fokusnya pada penalaran moral daripada perilaku nyata. Individu pada tahap yang berbeda bisa berperilaku sama, dan individu pada yang sama bisa berperilaku berbeda. Selain itu, konteks dilema moral mempengaruhi penalaran moral, seperti remaja yang menunjukkan penalaran moral yang lebih rendah dalam dilema yang melibatkan selebriti dibandingkan karakter fiktif. Hubungan antara penalaran moral dan perilaku juga tidak selalu jelas, karena perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, kesuksesan, dan hubungan dengan guru yang tidak berkaitan dengan tahapan perkembangan moral. Jadi, individu yang sama, tetapi cara perilakunya beda itu dibedakan karena perkembangan kognitif mereka dalam
menghadapi suatu masalah. Selain itu, mereka juga mendapatkan faktor lain seperti motivasi, kesuksesan, dan hubungan dengan guru yang tidak ada kaitannya dengan tahap perkembangan moral. Kemudian penggabungan teori dalam pembelajaran. Yang pertama, penerapan teori Piaget. Guru dapat menggunakan pendekatan bermain peran dalam kelas. Itu bisa siswa memahami perkembangan moral yang diajukan oleh Piaget. Misalnya dengan memainkan situasi di mana siswa harus mengambil keputusan moral, sang guru dapat membantu siswa memahami perbedaan antara moralitas heteronom yang fokus pada konsekuensi dan otonom yang fokus pada niat. Yang kedua ada penerapan teori Kohlberg. Guru dapat menyajikan dilema moral seperti yang digunakan oleh Kohlberg untuk membantu siswa memahami tahapan perkembangan moral mereka. Misalnya, menggunakan cerita dilema moral Heinz, guru dapat mengajukan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis dan memahami perspektif siswa terhadap keadilan. Jadi, guru juga dapat mengajukan studi kasus untuk meningkatkan daya pikir kritis mereka. Nah, teman-teman, jika ada yang kurang dipahami dalam penjelasan kali ini, bisa ditulis dalam kolom komentar pertanyaan yang teman-teman ingin ditanyakan. Nanti sebisa mungkin saya akan jawab melalui kolom komentar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.